Selamat pagi, sahabat Bawaslu, para pemirsa semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saat ini kita berjumpa kembali di hari Selasa 20 April 2021 dalam acara sosialisasi penyelesaian sengketa. Tentu sebelum kita berbicara lebih lanjut, lebih panjang lebar, lebih nanti semua kita ulas secara lengkap, tentu ada baiknya saya mau menyampaikan sebuah pantun dulu ya, biar kita nyantai gitu loh. Ada pantunnya juga, pergi wisata ke pegunungan, jalannya penuh dengan tikungan. Selamat berpuasa Ramadan, semoga kita semua mendapatkan kemenangan. Ada satu lagi, wanita muda duduk di taman. Bunganya penuh warna, sangat istimewa. Kita kembali jumpa dalam sosialisasi penyelesaian sengketa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, kita saksikan bareng-bareng kemarin di bulan Maret, tanggal 23 Maret 2021, kita sudah menyampaikan tentang pemohon dalam sengketa. Artinya kemarin kita juga sudah mulai sosialisasi penyelesaian sengketa. Kita lakukan secara terus-menerus mulai bulan Maret hingga nanti di akhir tahun, bulan Desember, utamanya setiap bulan sekali. Kemarin sudah kita mulai membahas tentang pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilu ya. Sudah panjang lebar kemarin kita ulas, kali ini kita akan mencoba berbicara secara lebih luas. Artinya kita akan mencoba membandingkan apa sih sebetulnya perbedaan sengketa proses dalam pemilu kemarin yang sudah kita bahas dengan sengketa proses pilkada. Artinya kita kasih tema di pagi hari ini nanti, perbedaan antara sengketa di pilkada dengan sengketa di pemilu. Sahabat Bawaslu, para pemirsa yang berbahagia, sebelum kita berbicara lebih lanjut, tentu bicara tentang penyelesaian sengketa kita harus melihat kembali, kita harus berpijak kembali kepada landasan hukum ataupun dasar hukum. Apa sih sebetulnya dasar hukum sehingga kita semua, khususnya Bawaslu, mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permohonan sengketa. Berbicara tentang sengketa di pilkada, tentu kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Di situ coba kita lihat di pasal 143 ayat 1, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 142. Itu sudah jelas landasan hukum bagi kami, bagi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa. Kemudian selain di undang-undang tentang pilkada ini tadi, ada lagi peraturan Bawaslu. Jadi peraturan Bawaslu ini mempertegas kembali tentang kewenangan penyelesaian sengketa, khususnya di pasal 2 Perbawaslu ataupun peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020. Di situ sudah dijelaskan Bawaslu provinsi dan atau Bawaslu kabupaten kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan. Jadi sudah jelas ya, sudah clear yang menjadi dasar hukum, landasan hukum tentang kewenangan bagi Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Kemudian kita bandingkan kembali bagaimana dengan landasan hukum, bagaimana dengan dasar hukum terkait dengan sengketa pemilu, sengketa proses pemilu. Kita tentu juga harus melihat, kalau bicara tentang pemilu, pemilihan umum, kita pasti ingat apa sih yang menjadi dasar hukum. Tentu kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di situ juga sudah dijelaskan di pasal 468 di ayat 1 sangat jelas disebutkan Bawaslu provinsi
dan Bawaslu Kabupaten Kota mempunyai ataupun berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Sudah sangat jelas, kewenangannya sudah sangat jelas dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian ini juga diperjelas lagi di Peraturan Bawaslu nomor 5 2019 yang menjadi perubahan ketiga dari Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017, kemudian berubah lagi per Bawaslu 18 tahun 2018, kemudian per Bawaslu Bawaslu 2 terakhir diperbarui dengan per Bawaslu 27 tahun 2018. Kemudian yang terbaru lagi per Bawaslu tadi nomor 5 tahun 2019 itu juga sangat jelas bahwasanya kita sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu, ya. Jadi sudah sangat jelas, guys, sudah bisa kita pahami bahwasanya ternyata ada hal yang signifikan, terdapat perbedaan mengenai dasar hukum. Ada Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016, kemudian ada Undang-Undang 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Kemudian kalau kita berbicara tentang sengketa, mungkin masih ada di antara kita yang sebetulnya ataupun kurang begitu memahami apa sih sebetulnya dimaksud sengketa, baik pilkada ataupun sengketa pemilu. Kita coba jelaskan satu persatu secara pelan-pelan. Mengenai sengketa pilkada, kita juga tidak bisa lepas. Coba kita lihat di pasal 142. Di situ diterangkan sengketa pemilihan terdiri atas 1. Sengketa antar peserta pemilihan, kemudian 2. Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat karena keputusan KPU provinsi dan atau keputusan KPU kabupaten kota. Jadi jelas, ya, objeknya itu karena ada surat keputusan, adanya keputusan. Jadi keputusan ini nanti berupa surat keputusan ataupun berita acara. Kemudian kalau di Undang-Undang 7 2017 tadi, Undang-Undang tentang pemilu, kita coba lihat di pasal 466 ayat 1, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan atau keputusan KPU kabupaten kota. Nah, jadi ada hal yang membedakan. Kalau di pilkada bermula dari adanya keputusan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Namun kalau di sengketa proses pemilu dari KPU RI, keputusan KPU RI, keputusan KPU provinsi hingga keputusan KPU kabupaten kota. Itu pengertian sengketa yang mungkin masih ada di antara kita yang kurang memahami ataupun kurang paham ataupun masih sedikit asing. Makanya kita berusaha terus-menerus mensosialisasikan tentang kewenangan yang menjadi ranah kewenangan kita dalam hal khususnya penyelesaian sengketa. Karena perlu kita sampaikan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota selain mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, juga mempunyai kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa, baik sengketa dalam pilkada maupun sengketa dalam proses pemilu. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Kita sudah berbicara tentang dasar hukum, sudah. Kemudian pengertiannya juga sudah. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Bagaimana Bawaslu dan jajarannya untuk menyelesaikan permohonan ini tadi? Lalu kita mulai dulu dari pilkada. Khusus untuk sengketa di pilkada, sebagaimana tadi sudah sempat kita sampaikan bahwasanya ada peraturan Bawaslu ataupun per Bawaslu 2 nomor 2 tahun 2020, ya, di situ Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kabupaten kota ini mempunyai 2 ruang. Nah, jadi kita ini mempunyai 2 ruang untuk menyelesaikan permohonan sengketa yang masuk. Pertama apa? Pertama kita melalui dengan musyawarah tertutup. Jadi kita mulai dengan musyawarah tertutup.
Bagaimana? Ya kita musyawarah tertutup dengan mempertemukan para pihak. Jadi tujuannya utamanya untuk mencapai kesepakatan. Jadi itu di Undang-Undang Pilkada sebetulnya juga sudah diatur bahwa Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu mempertemukan para pihak melalui musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Dan lebih didetailkan lagi, lebih diperinci lagi di Perbawaslu 2 sebagai petunjuk pelaksana dari undang-undang tentang pilkada itu tadi, kita melakukan musyawarah secara tertutup. Secara tertutup ini juga dihadiri para pihak, mempertemukan para pihak, pemohon dan termohon ataupun ada kuasa hukumnya. Kemudian kita berupaya untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Kalau memang ternyata tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 2 hari, jadi musyawarah tertutup ini ada jangka waktunya. Berapa? 2 hari. Paling lama 2 hari. Kemudian kalau memang tidak tercapai kesepakatan, maka Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota akan melanjutkan ini tadi ke tahapan musyawarah secara terbuka. Jadi jelas musyawarah tertutup kita lalui, tidak tercapai kesepakatan, maka ke musyawarah secara terbuka. Di situ prosesnya kita mulai dari pembacaan permohonan. Ya, akan adanya permohonan. Dimulai dari adanya permohonan. Jadi pemohon membacakan permohonannya, kemudian termohon. Dalam hal ini termohon siapa? Ya berarti penyelenggara pemilu siapa? Ya KPU atau KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota. Jadi sebagai termohon, dia menyampaikan jawaban, kemudian setelah itu kita masuk ke tahap pembuktian, baik pembuktian dengan surat, alat bukti surat ataupun saksi-saksi. Kemudian kesimpulan kesepakatan. Sepakat tidak antara pemohon dan termohon, kita temukan. Kalau memang sepakat ya sudah, berakhir berarti putusannya sepakat. Namun bagaimana kalau tidak sepakat? Ya berarti ya kita lanjut ke adjudikasi. Mediasi tidak berhasil selama 2 hari, paling lama 2 hari ternyata tidak berhasil, tidak mencapai kesepakatan, ya sudah dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Jadi adjudikasi ini juga prosesnya dari pembacaan permohonan, jawaban termohon, kemudian ada pembuktian, kemudian ada kesimpulan dan putusan. Jadi situ kemudian sudah jelas perbedaannya. Ada ruang, sama-sama ada 2 ruang, namun di sini musyawarah secara tertutup dan musyawarah secara terbuka. Kalau di pemilu mediasi, lanjut di adjudikasi. Kemudian kita sudah bicara panjang lebar dari semua. Terus berapa lama Bawaslu akan menyelesaikan permohonan sengketa? Tentu kan tidak bisa. Misalnya kita tidak diatur ya karena sibuk, dengan alasan sibuk, ya kita nanti saja kita menyelesaikan. Misalkan ada pelanggaran yang lain, kan tidak seperti itu. Semua sudah diatur secara rinci, secara lengkap, baik dalam undang-undang pemilu, undang-undang pilkada ataupun Bawaslu. Kalau kita berbicara tentang berapa lama dalam pilkada, tentu kita juga sudah sangat jelas dibatasi. Di situ di pasal 143 di ayat 2 bahwa Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota, di sini istilahnya Panwaslu kabupaten kota kalau udah ada pilkada. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan dengan Bawaslu kabupaten kota. Dulu sudah pernah kita bahas di acara Rembuk Pemilu yang edisi yang sudah lalu, bahwasanya sebutan Panwaslu kabupaten kota di Undang-Undang Pilkada sudah harus dimaknai seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi, harus dimaknai dengan Bawaslu kabupaten kota. Di situ 143 ayat 2, Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota menyelesaikan sengketa pemilihan ini paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan. Bunyinya seperti itu, sangat jelas. Kemudian diperjelas lagi di Perbawaslu 2 2020 di pasal 28 dijelaskan lagi. Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota itu menyelesaikan permohonan sengketa ini paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Nah, ini ada hal yang penting juga harus kita sampaikan. Ini harinya terkait, hari ini juga sangat penting. Ini harinya dimaksud hari kalender. Kalau dalam pilkada ini penyelesaian sengketa menggunakan hari kalender, artinya hari Senin sampai Minggu terus berjalan, tidak ada sedikit pun ruang untuk libur misalkan.
ada tanggal merah, tidak ada. Harinya hari kalender terus berjalan. Kemudian bagaimana kalau di sengketa proses pemilu penyelesaiannya? Kita sama-sama coba kita lihat juga di ketentuan di Undang-Undang 7 2017 di pasal 46, pasal 468 ayat 2, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan, ya. Di Perbawaslu 5/2019 sudah jelas. Artinya sama-sama 12 hari penyelesaiannya, namun ada hal yang sangat membedakan. Kalau di pilkada, sengketa di pilkada menggunakan hari kalender, namun kalau di pemilu menggunakan hari kerja. Artinya berarti Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu tidak dihitung. Nah, kan sangat berbeda ini. Hal-hal yang kelihatannya tidak begitu diperhatikan oleh pihak luar ataupun justru dari kalangan kita sendiri, kita selalu mengingatkan bahwasanya perbedaan hari ini harus kita pahami bersama. Di satu sisi di pilkada menggunakan hari kalender, kemudian kalau di pemilu menggunakan hari kerja. Oke. Kemudian kita sudah bicara banyak ini tadi, pelan-pelan ya, semoga nanti kita juga apa yang bisa kita sampaikan bisa diterima oleh para pemirsa semua dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kemudian setelah kita bicara tentang penyelesaian berapa lama tadi, tentu kita juga harus bicara siapa yang berwenang menyelesaikan semua itu tadi. Maksudnya pelaksananya ini siapa atau mediasi ini. Kalau dalam pilkada sudah jelas, musyawarah tertutup, pelaksananya juga harus berarti kita anggota Bawaslu. Misalkan saya anggota Bawaslu kabupaten, ya saya. Kan ada 5 misalkan tiap kabupaten ini. Minimal 1 orang menjadi mediator ataupun memimpin jalannya musyawarah terbuka. Musyawarah tertutup ini tadi. Bisa dibantu juga dengan 1 orang sekretaris dan 1 orang notulen. Jadi jelas prosesnya ya, pelaksananya siapa. Tadi anggota Bawaslu 1 orang cukup untuk memimpin, paling sedikit 1 orang untuk memimpin tadi musyawarah tertutup. Dapat dibantu dengan seorang sekretaris dan notulen. Kemudian kalau dalam musyawarah terbuka, ya berarti juga kita anggota Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kabupaten kota ini dipimpin sedikitnya 3 orang. Kemudian ada lagi timnya ini cukup banyak. Jadi dibantu seorang sekretaris, seorang asisten majelis, kemudian seorang notulen dan 1 orang perisalah. Jadi itu tim-tim yang melaksanakan proses penyelesaian sengketa dari mulai musyawarah secara tertutup hingga musyawarah secara terbuka. Kemudian kalau di proses pemilu, di sengketa proses pemilu pelaksananya juga ya bersama juga kita Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kabupaten kota. Dalam mediasi paling sedikit juga dipimpin oleh 1 orang anggota Bawaslu. Kemudian lanjut bisa dibantu juga dengan sekretaris dan notulen. Kemudian kalau di adjudikasi sama dengan di kita tadi musyawarah terbuka. Di sini dipimpin paling sedikit 3 orang majelis untuk adjudikasi ya. Dibantu juga seorang sekretaris, kemudian ada asisten majelis, ada notulen dan ada perisalah. Itu sudah jelas saya kira pelaksananya. Terus kemudian kita bicara tentang bagaimana sifat-sifat putusan ini. Bagaimana putusan? Tentu kan endingnya kan putusan tadi ya. Sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa memang kalau tujuan utama kan tetap musyawarah ataupun mediasi dalam rangka mencapai kesepakatan. Namun kalau tidak ada kesepakatan kan dilanjut di proses musyawarah terbuka ataupun adjudikasi. Di situ kan produk akhirnya kan berupa putusan. Kemudian bagaimana sifat-sifat putusan ini? Tentu kita bicara di kalau di sengketa pilkada khususnya di pasal 144 bahwasanya putusan Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten kota mengenai sengketa pemilihan ini bersifat mengikat. Kemudian KPU provinsi atau KPU kabupaten kota wajib menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 hari setelah putusan ini tadi dibacakan ya. Jadi itu wajib bersifatnya mengikat. Artinya mengikat bahwa KPU mengikat kepada KPU sebagai termohon, dia harus menindaklanjuti putusan dari Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota ini tadi paling lama 3 hari setelah dibacakannya putusan.
Ini. Kemudian ada lagi yang membedakan bagaimana kalau di sengketa proses pemilu. Di sengketa proses pemilu tentu sifatnya putusannya ini adalah bersifat final dan mengikat. Jadi kita lihat pasal 469 putusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota mengenai sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan sengketa proses pemilu ini yang berkaitan dengan satu, verifikasi partai politik peserta pemilu, kemudian penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian mengenai penetapan pasangan calon, ya. Jadi meskipun putusan Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota ini tadi bersifat final mengikat, namun ini ada pengecualian terhadap 3 hal yang pokok ini tadi, ya. Ada 3 hal pokok: verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota, kemudian penetapan pasangan calon. Kemudian itu sudah jelas sifat putusannya. Kalau di pilkada mengikat, kalau ini bersifat di pemilu bersifat final dan mengikat. Kemudian bagaimana kalau ada pihak yang memang ternyata merasa tidak berat atau merasa kurang puas dengan putusan-putusan dari Bawaslu dan jajarannya ini tadi? Tentu kita juga mempunyai ruang untuk misalkan permohonannya ditolak. Nah, tentu kan dia pencari keadilan ini tentu akan mungkin dia merasa kurang pas ataupun kurang puas dengan hasil yang ditempuh di Bawaslu ataupun Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Kalau dalam pilkada, kita bicara dulu tentang pilkada. Ternyata pemohon ini dia mempunyai upaya hukum, ya. Jadi setelah putusan dia ini tolak, misalkan tidak dikabulkan, dia mempunyai hukum untuk mengajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ya. Kita ingat. Jadi ada upaya hukum lagi, masih punya kesempatan, masih punya upaya hukum lagi untuk memperjuangkan rasa keadilan yang dirasa mereka kurang. Yang mereka masih merasa kurang mendapat rasa keadilan, mereka masih punya upaya hukum. Pemohon ini masih mempunyai upaya hukum dengan mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan tadi di PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu juga diatur, sudah jelas di situ bahwa, namun harus kita pahami bersama, ya. Kita pahami bersama bahwa gugatan yang diajukan di PT TUN ini tadi ini hanya bisa dilakukan setelah semua upaya administratif di Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota ditempuh. Artinya semua upaya tadi sudah kita lalui. Berarti kalau di pilkada, kalau di Bawaslu provinsi atau kabupaten kota, upayanya apa saja? Ya tadi sudah melalui musyawarah tertutup, sudah melalui musyawarah terbuka, kemudian ternyata majelis tidak mengabulkan permohonannya. Nah, pemohon ini baru bisa mengajukan gugatan sengketa ini tadi ke PT TUN. Seperti itu. Kemudian PT TUN juga misalnya gugatan ini nanti tidak lengkap, PT TUN memberikan kesempatan juga 3 hari, paling lama 3 hari sejak diterimanya gugatannya tadi untuk memperbaiki. Jadi pemohon juga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian berapa lama sih sebetulnya? Di situ juga ada jelas, kita coba lihat di peraturan Mahkamah Agung 11 tahun 2016. Di situ juga disebutkan batas waktunya adalah paling lama 3 hari, ya, paling lama 3 hari sejak putusan ini tadi dikeluarkan oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Jadi semua sudah diatur, waktunya sudah diatur, jangan sampai melebihi waktu, karena konsekuensinya kalau sampai melebihi waktu tentu. Kemudian bagaimana upaya hukum bagi pemohon di sengketa proses pemilu? Ini juga ada hal yang sangat berbeda. Kalau di pilkada, sengketa pilkada, upaya hukumnya langsung ke PT TUN. Namun kalau dalam sengketa proses pemilu ternyata ada upaya koreksi. Nah, kita ini ada upaya koreksi. Upaya koreksi ini juga dijelaskan dalam Perbawaslu 27 2018. Kalau tidak salah di pasal 42 atau 44. Saya agak lupa pasalnya ini. Namun di situ sangat jelas, nanti coba kita simak bersama bahwa
pemohon ini tadi bisa atau mempunyai hukum untuk mengajukan koreksi ke Bawaslu. Jadi putusan Bawaslu Provinsi atau putusan Bawaslu Kabupaten Kota ini dapat dimintakan upaya hukum berupa koreksi. Berapa jangka waktunya? Paling lama 1 hari sejak ini tadi putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota diucapkan. Jadi upaya hukumnya berbeda ternyata. Kita berarti ada koreksi. Nah, kemudian nanti juga koreksi ini juga harus memuat identitas pemohon. Ya, harus jelas ini. Harus diisi lagi. Seperti juga saat mengajukan permohonan. Jadi koreksi ini juga diisi identitas pemohon, kedudukan hukum pemohon, jangka waktu pengajuan permohonan koreksi, kemudian alasan-alasan koreksi, alasan-alasan permohonan koreksi maupun hal yang dimintakan untuk dikoreksi. Jadi ini jangan dilupakan. Koreksi juga harus mengisi itu sama. Hampir sama dengan saat mengajukan permohonan sengketa. Jadi identitas harus terlampir dan paling penting juga kedudukan hukum dari pemohon. Jadi itu kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI ini nanti akan mengeluarkan putusan ini, hasil koreksi ini paling lama 2 hari sejak diterima ini tadi. Sejak diterimanya permohonan koreksi paling lama 2 hari ya. Jadi di situ kemudian nanti produknya putusan koreksi ini bisa menerima koreksi atau menolak permohonan koreksi. Jadi ada 2, mengabulkan permohonan koreksi atau menolak permohonan koreksi. Nanti juga akhirnya Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota akan membuat putusan yang baru ya, setelah hasil koreksi ini tadi keluar seperti itu. Kemudian ternyata upaya hukum ini tidak hanya berhenti sampai di sini, para pemirsa yang bahagia. Ternyata setelah melalui koreksi ini masih ada upaya hukum lagi. Kita lihat di pasal 471 di Undang-Undang Pemilu, di situ disebutkan bahwa pemohon ini tadi bisa mengajukan, mempunyai upaya hukum lagi untuk mengajukan sengketa, gugatan sengketa tata usaha negara pemilu di Pengadilan Tinggi Usaha Negara, di PT UN. Kalau tadi pilkada di PT Tun, nah ini juga harus kita bedakan. Pengadilan tinggi berarti artinya ini tingkatan banding, kalau pengadilan tinggi tata usaha negara. Kalau di pemilu pengadilan tata usaha negara, artinya pengadilan tingkat pertama. Ini juga harus kita pahami bersama, ada perbedaan yang sangat signifikan juga ini. Di situ juga paling berarti kapan jangka waktunya untuk bisa mengajukan upaya hukum di PT Tun ini tadi. Pemohon punya waktu paling lama 3 hari kerja sejak putusan dari ini tadi dikeluarkan. Tapi juga kita ingat kembali, kita juga harus kita ingatkan kembali bahwa gugatan ini bisa ditempuh, artinya upaya hukum di PT itu bisa ditempuh setelah semua upaya administratif di Bawaslu telah digunakan, ya, artinya telah digunakan. Artinya ini apa? Tidak bisa semata-mata sekonyong-konyong langsung mengajukan gugatan sengketa tentang proses pemilu ini tadi di PT UN, tidak bisa. Tidak bisa, harus lewat di Bawaslu dulu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi tidak bisa langsung melompat, ya. Semua upaya administratif di Bawaslu harus sudah digunakan. Kalau memang sudah digunakan, ternyata hasilnya dirasa belum memenuhi keinginan dari pemohon baru bisa mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara di PT UN. Kemudian ini nanti PT UN akan menerima, akan memutus. Kemudian ini perlu kita sampaikan, ini di PT UN ini nanti sudah upaya hukum yang terakhir. Upaya hukum yang terakhir setelah itu tidak bisa dilakukan upaya hukum yang lain. Jadi ini penting juga. Tadi di pilkada, bedanya di pilkada ada yang terlewat. Kalau di pilkada tadi gugatan di PT Tun, ternyata dia masih belum merasa cukup dengan hasil putusan dari PT Tun, dia punya upaya hukum lagi. Di mana? Di Mahkamah Agung. Ya. Setelah PT Tun menyelesaikan ataupun merisek dan memutus gugatannya tadi selama 15 hari, jadi paling lama 15 hari, ini yang di pilkada tadi sempat terlewatkan. Jadi kita di situ 15 hari ternyata mohon belum merasa cukup dengan apa yang diputuskan, dia punya upaya hukum lagi, mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung akan
memutus permohonan kasasi ini paling lama 20 hari. Jadi ini perbedaannya sini. Kalau sengketa di pilkada berakhir di Mahkamah Agung dengan permohonan kasasi, namun kalau sengketa proses pemilu berakhirnya ini tadi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi itu saya kira itu mungkin yang kita sampaikan tidak cukup banyak, ataupun kita berusaha menyampaikan secara perlahan-lahan supaya kita semua dapat lebih mudah untuk memahami ya. Jadi mulai dari dasar hukum kita tadi sudah kita kupas perbedaan sengketa pilkada dan sengketa pemilu, mulai dari dasar hukum, kemudian pengertian sengketa, kemudian mekanisme sengketa, kemudian jangka waktu penyelesaiannya berapa lama, siapa pelaksananya, kemudian bagaimana sifat putusannya, kemudian bagaimana upaya hukum yang bisa ditempuh, dan jangka waktu. Jadi ini tadi secara perlahan ternyata kita membahas ada 8 item, 8 deskripsi ya. Ada 8 item sudah kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa lebih dipahami agar para pemirsa semua mempunyai gambaran yang lebih utuh mengenai kewenangan dalam penyelesaian proses sengketa proses pilkada ataupun sengketa pemilu. Saya kira itu mungkin ini juga perjumpaan ini yang kedua khusus untuk sengketa. Ya pokoknya nanti Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Grobogan akan terus akan nanti para pemirsa akan selalu melihat wajah saya mungkin dalam setiap 1 bulan sekali, tapi nanti tidak menutup juga akan ada yang menyampaikan lain, biar mungkin ada. Ini juga kita sudah berupaya berpenampilan yang tidak biasanya saya didampingi seorang host yang sangat-sangat menarik biasanya. Nah, tapi mungkin di pagi hari ini, di kesempatan kali ini saya ingin berusaha mencoba tampil sendiri. Nah, saya coba tampil sendiri tanpa didampingi seorang host, biar mungkin ada nuansa yang berbeda begitu ya. Para pemirsa yang bahagia, ini karena sudah cukup kita akhiri dulu, nanti mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan sebelum saya akhiri, saya juga berdoa semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini 1 bulan lamanya dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh keikhlasan, dengan setulus keikhlasan, setulus hati, sehingga kita merasa ringan menjalankan semua ibadah ini tadi, hingga akhirnya kita semua bisa menjadi hamba yang bertakwa. Ya, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.